Kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu sebelumnya tentang dua masalah satu tema ke materi baru, yaitu ini dia. Aturan pencarian turunan pada bentuk aljabar. Oke, di minggu sebelumnya sebenarnya kita sudah mencoba mencari turunan suatu fungsi menggunakan limit ya. Nah, metode tersebut akan kita buat lebih praktis di materi hari ini. Jadi simak baik-baik. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu aturan pangkat. Aturan pangkat itu dia seperti ini ya. Jadi misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n bilangan bulat, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Oke, jadi perhatikan di sini bahwa a ini merupakan koefisien dari x, kemudian n ini adalah pangkat dari x. Oke, kenapa nih bentuk aljabar? Karena nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari turunan trigonometri ya. Jadi saat ini saya batasi dulu di bentuk aljabar. Oke, kita lanjut. Untuk melanjutkannya, di sini saya punya beberapa contoh, jadi perhatikan baik-baik. Oke, ini yang pertama. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3. Oke, lihat ya. Ini adalah koefisien dari x. Kemudian 3 ini adalah pangkat dari x ini atau eksponennya. Baik, pertama untuk memudahkan, kita tuliskan dulu. Ini dia rumus yang sudah ada tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian ini kan fx. Sementara untuk soal fx itu sama dengan 5x pangkat 3. Yang ini di slide sebelumnya. Ya, kita ganti saja fx di sini dengan nilai yang ini ya. Karena kan mirip. Ini kan a-nya ini sebagai 5. Kemudian n-nya ini sebagai 3. Ini. Mirip kan? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kan rumusnya yang tadi. Jadi f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n kurang 1. Oke. Jadi sebelumnya kalian harus sudah tahu yang mana a di sini, yang mana n. Oke, sekali lagi lihat ya. Jadi berarti a itu 5, kemudian n itu 3. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Selanjutnya, oke, jadi seperti ini kan. Karena n itu 3, kemudian a itu 5. Nah, ini kita ganti saja. Lalu kita dapatlah 15x kuadrat. Oke, untuk mempermudah, kalian bisa tinggal lihat saja. Ini kan pangkatnya 3. Berarti 3 ini dikali 5. Hasilnya 15. Terus pangkatnya ini kita kurangi 1. Dapat 2. Cara mencari turunan selalu seperti itu ya. Jadi pangkatnya ini kita kalikan dengan koefisien. Di 3 kali 5, 15. Kemudian pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Dapat 2 di sini. Jadi inilah turunannya. Nah, sebagai pembanding, apabila kita menggunakan metode yang kita pelajari minggu lalu untuk mencari turunan dari 5x pangkat 3, itu jadinya seperti ini. Ini kan? Jadi dapat juga 15x kuadrat, tapi langkahnya jauh lebih rumit. Nah, itulah kita gunanya mempelajari aturan pencarian turunan untuk mempermudah kita dalam menentukan suatu turunan, apalagi bentuknya rumit seperti nanti kita akan pelajari di contoh selanjutnya. Jadi hanya dengan 5x pangkat 3 saja, itu kita bisa memperpanjang langkahnya jadi sampai seperti ini. Padahal hasilnya sama, 15x kuadrat. Ini kan? Oke, kita lanjut. Nah, saya akan berikan di sini contoh-contoh sederhana tapi penting itu karena kadang-kadang kita mengerjakan persoalan-persoalan sederhana, tetapi pada akhirnya kelihatannya jadi sulit begitu. Yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan x. Oke, caranya ya di depan x ini ada 1. Kemudian pangkatnya adalah 1, tapi kan ya kalau 1 kan tidak ditulis. Jadi di depan sini ada 1 koefisien. Kemudian di sini pangkatnya ada 1. Berarti a-nya 1, n-nya 1. Atau ya gampangnya pangkatnya 1 dikali koefisiennya 1. Jadi 1 kali 1 1, ya kan? Kemudian satunya ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi kan sebentar pangkat 0, seperti ini. Jadi 1 kali 1 yang ini, kemudian pangkatnya 1 kurang 1, ini dapat x pangkat 0. Karena kan 1 kali 1 1, satunya tidak ditulis di sini, di depan sini. Nah, 1 kurang 1 0. Nah, x pangkat 0 ini jawabannya adalah 1. Ini materi SMP ya. X pangkat 0 itu dapat 1. Berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Kedua, oke, seperti ini. Nah, jadi dengan meminjam metode yang sama dengan ini kan x ya, pangkat 1. Nanti kan turunan dari yang ini adalah 1. Jadi min 3 kali 1. Hasilnya adalah ya min 3.
Nah, ini penjabaran yang lebih rinci, jadi meminjam metode dari sini juga. Pokoknya hasil dari turunan dari X ini ya tadi kita sudah pelajari bahwa ini 1, jadi min 3 kali 1 ya min 3. Kemudian yang ketiga yang ini, fx sama dengan 8. Ini kita bisa menggunakan pemisalan. Sebenarnya ini agak kurang tepat ya, tapi kita bisa memisalkan seperti ini. Jadi di sini kan 8 itu sama dengan 8 kali 1, kan sama. Modifikasi ya. Kemudian 1 ini kita bisa modifikasi jadi x pangkat 0. Ini kan x pangkat 0 kan 1. Kemudian ya kita kerjakan di sini kan 0 kali 8, kemudian 0 ini dikurang 1 seperti ini. Nah, sekarang berapapun bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Berarti turunannya adalah 0. Nah, sekarang kita tarik sebuah kesimpulan ya. Nah, untuk bentuk yang pertama, kalau seandainya di depan sini koefisiennya 1, kemudian pangkatnya 1, atau katakanlah seperti ini ya, fx sama dengan x. Jadi turunannya selalu 1. Kalau bentuknya seperti ini, x-nya ini pangkatnya cuma 1 ya. Ya turunannya adalah koefisiennya. Lihat kan mirip kan, min 3. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada variabelnya, fungsi konstan ya, tidak ada x di belakang sini, ya turunannya adalah 0. Jadi selalu seperti itu. Jadi misalnya sini fx sama dengan min 2, ya turunannya 0. Fx sama dengan 5, ya turunannya pasti 0 juga. Kalau misalnya yang bagian kedua ini fx sama dengan 2x, ya turunannya adalah di depan sini 2 begitu. Jadi begitu seterusnya. Itulah yang saya maksud dengan contoh sederhana tapi penting gitu. Nah, bagaimana dengan fungsi-fungsi yang berbentuk pangkat negatif seperti ini? Ya, sebenarnya sama saja ya. Di sini hanya ketambahan syarat karena ini kan kalau diubah ke pangkat pecahan ini nantinya x ini akan jadi penyebut dan ya seperti biasa tidak boleh 0. Cara menyelesaikannya sama saja. Jadi silahkan kalian pelajari sendiri. Ini hasil akhirnya. Ini kan negatif 3 kali negatif 2 positif 6, negatif 3 kurang 1 negatif 4. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah operasi pada turunan. Nah, kita tahu bahwa operasi itu kan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Oke, jadi keempat operasi itu kita akan pelajari juga di materi turunan ini. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari yang mudah dulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kalau ada dua fungsi dijumlahkan, jadi f tambah g aksen x itu hasilnya adalah f aksen x tambah g aksen x. Maksudnya cari saja turunan dari f dan turunan dari g. Begitu juga untuk yang pengurangan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada operasi ya. Jadi lihat, ini yang pertama dikurang yang kedua ditambah yang ketiga. Nah, ini semuanya kita turunkan satu-satu. Jadi ini kita cari turunannya, kita cari turunannya, kita cari turunannya. Oke. Jadi yang ini berapa turunannya? Ini kan 3 kali negatif 5, negatif 15. 3 dikurang 1, itu 2. Sehingga turunannya adalah negatif 15x pangkat 2. Yang ini negatif 20x, kemudian yang ini turunannya adalah 5. Oke, jadi ini ada catatan ya. Gunakan rumus yang sudah dipelajari di contoh-contoh sebelumnya pada setiap bagian fungsi yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ini. Lalu yang ini turunannya 5. Baru di contoh sederhana kan sudah dipelajari. Nah, hasilnya adalah ini dia. Jadi ini kita kalikan dapat negatif 15. Kemudian pangkatnya dikurang jadi dapat 2. Lalu ini kita kalikan juga. Ini pangkatnya kan 1, jadi satunya tidak ditulis. Nah, ini ya tetap 5. Oke, kalau kalian masih bingung ini kenapa seperti ini di contoh 1 ya, tapi secara terpisah. Oke, jadi silakan coba kalian lihat contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mengerti kenapa dia seperti ini. Baik, jadi itu dulu materi hari ini mengenai aturan pencarian turunan, yaitu aturan pangkat dengan aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih dan selamat belajar.